Malam itu, suasana gang sempit dekat stasiun kota baru begitu lengang. Lampu jalan berkedip lemah, seolah ikut menyaksikan dosa-dosa kecil yang sering terjadi di sana. Darman, preman kawakan yang menguasai wilayah itu, bersandar di tembok penuh coretan. Sebatang rokok murahan menempel di bibirnya, sementara matanya liar mencari mangsa. Ia haus uang, haus kekuasaan, dan lebih dari itu, ia haus untuk ditakuti. Tiba-tiba langkah kaki terdengar. Seorang pemuda berjalan pelan, mengenakan hoodie hitam dengan tas selempang kecil di dadanya. Darman menyipitkan mata. Sendirian, malam-malam, cakep nih, gumamnya. Ia melangkah keluar dari bayangan dan berdiri di tengah jalan, menghadang si pemuda. Suara khas preman pun keluar, kasar dan menusuk. "Woi, bro, mau kemana malam-malam? Sini dulu, ngobrol bentar sama abang." Jaka, pemuda itu, berhenti. Tatapannya tenang, hampir tidak berekspresi. Ia melihat Darman sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya cuma lewat, bang." Namun, kata-kata itu justru membuat Darman geram. Ia benci disikapi dingin. Ia merasa diremehkan. Dan bagi preman seperti Darman, itu sama dengan penghinaan. "Lewat bayar, ini gang gue," bentaknya sambil menepuk dada. "Keluarkan dompet lu, sama HP sekalian." Suaranya meninggi, berharap pemuda itu gentar dan segera menuruti. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jaka tetap diam, bahkan seolah malas menanggapi. Aura ketenangan Jaka terasa seperti provokasi tersendiri bagi Darman yang mudah terbakar emosi. Darman maju selangkah, lalu mendorong dada Jaka dengan kasar. "Gue bilang keluarin," teriaknya. Tapi dalam sekejap, suasana berubah. Gerakan Jaka cepat seperti kilat. Tangannya menangkap pergelangan Darman dan memelintirnya ke belakang. Tubuh Darman diputar dan dibanting ke trotoar dengan suara "bruk" keras yang membuat nyeri terdengar ke telinga siapapun yang menyaksikan. Darman meringis kesakitan, tak sempat paham apa yang barusan terjadi. Tangannya bergetar, tubuhnya tak bisa langsung bangkit. Jaka menatapnya sekilas, lalu berkata pelan, "Lain kali, pikir dua kali sebelum sentuh orang sembarangan." Tanpa menunggu respons, Jaka melangkah pergi, meninggalkan Darman yang masih tergeletak di tanah. Beberapa pasang mata yang mengintip dari balik jendela dan warung-warung pinggir jalan menyaksikan semuanya. Mereka tak percaya bahwa Darman, preman yang selama ini ditakuti, tumbang hanya dalam satu gerakan. Tak ada yang berani keluar, tapi mereka tahu, malam ini akan dikenang sebagai malam di mana raja kecil di gang itu mulai runtuh. Dan Darman tahu, meski tubuhnya sakit, yang lebih parah adalah harga dirinya. Ia bukan sekadar dipermalukan, ia dilumat abis oleh seorang pemuda yang bahkan tak berkata kasar sedikit pun padanya. Rasa malu itu mulai menjelma jadi dendam yang kelam, dan itu baru permulaan. Pagi harinya, warung kopi di ujung gang menjadi tempat berkumpulnya para tetua kampung dan anak-anak muda pengangguran. Mereka tak henti membicarakan kejadian semalam. Nama Darman disebut-sebut dengan nada yang berbeda, bukan lagi takut, melainkan setengah mengejek, setengah kagum kepada pemuda misterius itu. "Gue lihat sendiri, men. Lu mesti lihat gimana tuh bocah banting si Darman. Nggak kayak orang biasa," ujar seorang pemuda berapi-api. Sementara itu, Darman duduk di rumah kontrakan kecilnya. Lengannya masih memar, punggungnya nyeri, dan hatinya terbakar. Ia menggigit bibirnya sendiri menahan emosi, mendengar tawa dari luar yang jelas-jelas menertawakannya. Bukan rasa sakit fisik yang menyiksanya, melainkan rasa malu yang menggerogoti harga dirinya sebagai penguasa gang selama ini. "Anak sialan itu," desisnya, penuh bara dendam. Darman lalu keluar, berusaha menegakkan tubuhnya walau kesakitan masih terasa. Ia mendatangi pos ronda tempat anak buahnya biasa nongkrong, Bram, Jule, dan Ucok. Begitu mereka melihat Darman datang dengan muka kusut, mereka spontan berdiri. Tapi suasana canggung tak bisa disembunyikan. "Bang, gua dengar kabar semalam." "Beneran tuh?" tanya Bram ragu-ragu. Darman menatap mereka tajam. "Bocah itu nyerang gue duluan. Licik, gerakannya aneh, cepet banget. Kayaknya dia ada bela diri," katanya, membumbui cerita dengan amarah. "Gua bakal balas, gua sumpah." Lanjutnya, ia menggebrak meja pos ronda hingga gelas kopi jatuh. Meskipun tubuhnya belum pulih, egonya menuntut pembalasan secepat mungkin. Ucok mencoba menenangkan, "Tapi bang, kalau beneran dia jago bela diri, jangan-jangan kita malah babak belur rame-rame."
Tapi Darman menatapnya garang. Kalian takut sama bocah ingusan itu? Kalau gitu, bukan anak buah gue. Gertaknya, Bram dan Jule pun hanya bisa saling pandang, mulai menyadari bahwa dendam Darman akan membawa mereka ke jurang masalah yang lebih dalam. Darman kemudian menyuruh mereka menyelidiki siapa sebenarnya pemuda itu. Cari tahu dia siapa, namanya, rumahnya, asal-usulnya. Jangan sampai orang kayak gitu bikin malu kita di kampung sendiri, perintahnya. Dalam hati, ia merasa harus menegakkan kembali reputasi yang selama ini ia bangun dengan kekerasan. Jika tidak, ia akan kehilangan segalanya, pengaruh, kekuasaan, bahkan harga dirinya. Di sisi lain, Jaka sedang duduk santai di rumah kontrakan kecilnya, sedang membuka laptop dan melihat jadwal latihan online dari pelatih mainnya di luar negeri. Ia tidak tahu bahwa kejadian semalam telah memicu badai. Bagi Jaka, itu hanyalah bentuk pertahanan diri, seperti yang selalu diajarkan gurunya, jangan cari ribut, tapi jangan pernah lari kalau kebenaran harus ditegakkan. Namun, langit mulai gelap bagi Jaka tanpa ia sadari. Darman bukan preman biasa, ia tumbuh di jalanan, dibentuk oleh kekerasan dan rasa takut. Dan saat egonya terusik, ia takkan berhenti sampai lawannya hancur. Gang kecil itu mulai memanas, dan aroma dendam mulai menebal di udara. 3 hari berlalu sejak insiden itu, dan gang sempit yang biasanya dikuasai Darman berubah suasana. Orang-orang tak lagi menunduk saat berpapasan dengannya, beberapa bahkan sengaja menghindar. Rasa hormat yang dulu melekat mulai mengelupas satu persatu. Darman tidak bisa tidur nyenyak, kepalanya terus dipenuhi bayang-bayang pemuda misterius yang membuatnya tersungkur di hadapan banyak mata. Sore itu, Jule akhirnya datang dengan kabar. Namanya Jaka, Bang, umurnya baru 20. Dia tinggal di rumah kontrakan dekat lapangan futsal belakang pasar. Gua denger dia itu atlet bela diri, MMA gitu, Bang. Darman tertawa sinis, walau matanya menyiratkan keresahan. Anak kemarin sore, gua udah lawan banyak orang. Jangan karena dia jago dikit lu semua jadi lembek. Malamnya, Darman datang sendiri ke kontrakan Jaka. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk keras dengan tangan penuh luka. Tak lama kemudian, Jaka membuka pintu. Ia terlihat santai, mengenakan kaos putih dan celana pendek, bahkan masih memegang gelas teh. Ada apa, Bang? Tanyanya sopan, tapi waspada. Darman maju dan langsung menuding wajah Jaka. Gue nggak suka cara lu bikin malu gue. Di gang ini, nama gue gede. Gue kasih lu satu kesempatan, minta maaf, sujud, dan cabut dari kampung ini. Kalau enggak, suaranya menggantung, penuh ancaman. Tapi Jaka tak gentar, ia menatap mata Darman dengan tenang. Bang, saya bukan cari masalah. Tapi saya juga bukan orang yang gampang diinjak. Kalau abang mau nyari ribut, saya siap, jawabnya pelan tapi tajam. Mendengar itu, amarah Darman meledak. Ia mendorong dada Jaka, mencoba mengulang apa yang ia lakukan malam itu, berharap hasilnya berbeda. Tapi Jaka sudah membaca geraknya. Dalam sepersekian detik, Jaka menyikut lengan Darman dan memutar badannya, membuat Darman jatuh terduduk di lantai beton di depan pintu. Sekali lagi, tubuhnya kalah cepat, kalah kuat. Warga sekitar mulai keluar rumah, terpancing keributan. Beberapa ibu-ibu membawa anaknya mendekat, penasaran. Darman menoleh, melihat wajah-wajah yang ia kenal sedang menatapnya dengan iba dan bisik-bisik. Rasa malu kembali menamparnya. Ia bangkit dengan susah payah, menatap Jaka dengan mata merah. Lu belum tahu siapa gue, lu bakal nyesel. Geramnya sambil berjalan terseok pergi. Jaka menarik napas panjang. Ia menatap langit yang mulai gelap. Dalam hatinya, ia tahu Darman bukan musuh biasa. Orang seperti itu tidak akan berhenti sampai harga dirinya puas. Tapi Jaka juga bukan pemuda biasa. Ia bukan hanya kuat, tapi juga punya prinsip. Dan jika prinsip itu harus ia jaga dengan kekuatan, maka ia siap. Sementara itu, di ujung gang, Darman menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menelepon seseorang dari masa lalunya yang dulu ia anggap terlalu berbahaya untuk dilibatkan. Bro, gua butuh bantuan. Kali ini lawannya beda, lu harus bantu gua hajar dia, katanya lirih. Malam itu pun jadi pertanda, pertarungan belum usai, dan badai sesungguhnya baru saja akan dimulai. Langit malam mulai diguyur gerimis tipis saat suara motor tua berhenti di depan kontrakan Darman. Seorang pria bertubuh besar turun dari motor,
wajahnya tertutup jaket kulit hitam dan topi kupluk. Tatapan matanya tajam, seperti mata binatang buas yang haus mangsa. Namanya Bowo, mantan preman pelabuhan yang dulu sempat ditakuti karena brutal dan tanpa belas kasihan. Ia adalah satu-satunya orang yang pernah membuat Darman nyaris mati, tapi malam ini, Darman justru yang memanggilnya. "Gue denger lu punya masalah sama bocah." Suara Bowo berat dan dalam, seperti keluar dari dasar sumur. Darman mengangguk sambil menahan nyeri di bahunya. "Bocah itu bukan orang biasa, wow. Gue udah coba 2 kali, tapi tiap kali malah gue yang dipermalukan," katanya pelan, nyaris seperti mengaku kalah. Bowo hanya mengangguk sambil menyulut rokok. "Biar gue yang urus, tapi gue nggak main cantik. Gue main kotor, kayak dulu." Esok malamnya, suasana gang kembali mencekam. Darman dan Bowo berdiri di ujung gang dekat warung, menunggu waktu yang tepat. Mereka tahu, Jaka sering jogging malam setelah latihan. Dan benar saja, sekitar jam 8 malam, Jaka melintas dengan earphone terpasang di telinga, tak menyadari 2 bayangan kelam yang mengintainya dari gelap. Tanpa aba-aba, Bowo bergerak. Secepat bayangan, ia melompat dari semak dan menendang Jaka dari belakang. Jaka terjatuh, tapi cepat bangkit, matanya menatap penuh kewaspadaan. Kali ini bukan Darman, tapi sosok asing dengan aura jauh lebih berbahaya. "Lu bukan preman biasa," ucap Jaka pelan, sambil merenggangkan ototnya. "Gue bukan preman, gue binatang jalanan," geram Bowo sebelum menghujamkan pukulan. Tapi Jaka, dengan insting tempurnya, menangkis dan menyelinap ke samping, melontarkan serangan balik. Tinju Jaka mengenai rahang Bowo, membuat pria besar itu terhuyung. Darman yang melihat itu panik dan ikut menyerang dari belakang, tapi Jaka memutar tubuh dan menendang lutut Darman hingga ia jatuh tersungkur. Pertarungan berlangsung cepat, brutal, dan keras. 3 menit yang terasa seperti 30. Bowo sempat menjatuhkan Jaka, namun Jaka membalikkan keadaan dengan kuncian lutut yang membuat Bowo meraung kesakitan. Darman mencoba menolong, tapi tinju Jaka mendarat telak di pelipisnya, dan untuk ketiga kalinya, tubuh Darman mencium aspal gangnya sendiri. Orang-orang kembali menyaksikan dari jendela dan balik pintu. Tapi malam ini berbeda, ada rasa gentar dalam diam mereka. Mereka menyaksikan bukan sekadar perkelahian, tapi semacam duel antara kehormatan dan kejahatan yang meledak di tengah kehidupan sehari-hari mereka. Jaka berdiri di atas 2 tubuh itu, terengah, tapi matanya tetap tenang. "Saya nggak cari musuh, tapi saya juga nggak lari dari yang zolim." Bowo dan Darman akhirnya dibopong pergi oleh anak buahnya yang datang terlambat. Namun sebelum pergi, Bowo menatap Jaka tajam. "Kita belum selesai, nak." Dan malam itu, meski Jaka kembali menang, ia tahu pertarungan ini tidak akan berakhir hanya dengan kekuatan. Akan datang hari di mana dia harus memilih, bertahan atau menghilang. Pagi itu, Jaka bangun dengan tubuh masih nyeri. Bekas pukulan Bowo terasa di iga kirinya, dan beberapa lebam menghiasi lengan serta bahunya. Tapi bukan itu yang mengusik pikirannya. Ia tahu, kemenangan semalam tidak akan menghentikan Darman dan Bowo. Orang-orang semacam mereka tidak paham arti kalah. Mereka hanya paham balas dendam. Dugaan Jaka terbukti. Siangnya, saat ia pulang dari minimarket kecil, ia menemukan pintu kontrakannya terbuka sedikit. Nalurinya langsung siaga. Ia masuk dengan hati-hati, dan hatinya mencelos saat melihat semua barang-barangnya berantakan. Laptopnya pecah, sertifikat kejuaraan yang selama ini ia simpan dibakar sebagian, bahkan fotonya bersama sang ibu robek berkeping-keping. Jaka terduduk di lantai, napasnya berat, bukan karena amarah, tapi karena kesedihan yang menyesakkan. Mereka tidak menyerangnya secara fisik kali ini. Mereka menyerang hatinya, kenangannya, perjuangannya, dan bagian terdalam dari hidupnya. Di tengah reruntuhan barang, ia menemukan secarik kertas bertuliskan, "Pulanglah, atau kami hancurkan hidupmu pelan-pelan." Sore harinya, kabar perusakan itu menyebar cepat. Warga mulai gelisah. Mereka tahu kalau Jaka dipaksa keluar, maka kampung itu akan kembali ke cengkeraman para preman. Tapi mereka juga terlalu takut untuk bicara. Di tengah sunyi itu, seorang lelaki tua mendatangi Jaka. Namanya Paseno, mantan guru silat yang sudah lama berhenti mengajar. "Nak, kamu kuat, tapi kadang kekuatan saja tidak cukup. Kamu harus tahu kapan bertahan, dan kapan memukul balik dengan cara yang benar," ucapnya lirih. Jaka menatap Paseno, matanya masih merah.
Saya nggak akan lari, Pak. Tapi saya juga nggak mau balas dengan cara mereka. Kalau saya ikut jadi binatang seperti mereka, maka tak ada bedanya saya dengan Darman dan Bowo. Pak Seno tersenyum tipis. Itu yang membuat kamu berbeda, Nak. Tapi kadang, kebaikan harus dilindungi dengan taring. Malam itu, Jaka duduk sendirian di lapangan kecil tempat ia biasa berlatih. Ia menatap bintang-bintang di langit, teringat wajah ibunya yang dulu selalu berkata, "Kalau hidupmu benar, maka jangan takut pada yang menindas." Di antara gelap dan sunyi, Jaka membuat keputusan, ini bukan hanya soal dirinya lagi. Ini soal membebaskan kampung itu dari cengkeraman ketakutan. Sementara itu, Darman dan Bowo bersulang di sebuah warung remang. Mereka tertawa puas melihat wajah Jaka yang murung saat pulang. "Lihat aja, paling bentar lagi dia angkat kaki," kata Darman pongah. Tapi Bowo menatap gelas araknya dengan pandangan tajam. "Jangan terlalu cepat puas, men. Bocah itu beda." Tatapan matanya, itu tatapan orang yang belum selesai. Dan memang benar, badai belum selesai, ia justru baru mulai mengumpulkan kekuatannya. 2 hari berlalu sejak kontrakan Jaka dihancurkan, dan keheningan yang menyusul mulai membuat Darman gelisah. Ia sudah biasa melihat musuhnya marah, membalas, atau lari. Tapi Jaka, ia diam, tidak melapor ke polisi, tidak meninggalkan kampung, bahkan tetap beraktivitas seperti biasa. Diamnya Jaka bukan ketakutan, tapi ketenangan yang membuat Darman mulai merasa dibayangi. Di sisi lain, Jaka mengubah rutinitasnya. Ia mulai berkeliling kampung, menyapa warga, membantu ibu-ibu mengangkat galon, bahkan melatih beberapa anak kecil dasar-dasar bela diri di lapangan sore hari. Banyak yang awalnya ragu, tapi sedikit demi sedikit mereka melihat sosok yang berbeda pada pemuda ini. Ia bukan hanya kuat, tapi tulus. Dan diam-diam, kehadiran Jaka mulai menumbuhkan harapan. Namun malam itu, api membakar langit. Warung kecil milik Bu Ranti yang sering menyediakan makan gratis untuk anak-anak terbakar. Api menjilat dinding kayu, asap hitam menari ke langit. Warga panik berlarian, dan Jaka langsung datang membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Dalam kekacauan itu, seorang bocah menemukan botol bensin kosong di belakang warung, tanda jelas bahwa ini ulah manusia, bukan musibah. Jaka mengepalkan tangannya, ia tahu ini bukan sekadar intimidasi. Ini deklarasi perang. Darman dan Bowo tidak hanya ingin menghancurkannya, tapi juga menghancurkan orang-orang yang mulai berdiri di sisinya. Setelah api padam dan warung hanya tersisa puing, Bu Ranti menangis di pelukan Jaka. "Mereka ingin kita takut, Nak, tapi jangan kamu mundur. Kamu harapan kami sekarang." Malam itu, Jaka mendatangi rumah Pak Seno. "Saya butuh bantuan, Pak. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi orang-orang yang sudah terlalu lama diam karena takut." Pak Seno menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum lebar. "Akhirnya kamu paham, ini bukan lagi tentang kamu. Ini tentang siapa yang berani berdiri saat yang lain gemetar." Pak Seno memanggil 2 murid lamanya yang pernah belajar silat padanya bertahun-tahun lalu. Mereka sepakat membantu Jaka, bukan dengan kekerasan membabi buta, tapi dengan keberanian, strategi, dan kekompakan. Mereka mulai menyusun rencana, bukan untuk menyerang, tapi untuk merebut kembali keamanan kampung dari cengkeraman teror. Darman, yang mendengar warung terbakar dan tidak ada satupun yang menyalahkan Jaka, mulai merasa ada sesuatu yang janggal. "Kenapa dia masih di sini? Kenapa orang-orang nggak kabur?" tanyanya pada Bowo. Tapi Bowo hanya menyeringai, karena sekarang dia bukan sendirian lagi. Dan saat orang baik mulai bersatu, kita harus siap-siap dibakar balik. Di tengah malam yang gelap, di sebuah lapangan sepi, Jaka berdiri dikelilingi oleh beberapa pemuda kampung dan 2 murid Pak Seno. Ia menatap mereka dengan mata mantap. "Kita bukan kelompok preman, kita cuma orang-orang biasa yang udah muak dibungkam. Tapi kalau malam ini kita berdiri bersama, maka besok pagi, kampung ini bisa bernapas bebas." Suasana kampung terasa berbeda malam itu. Lampu-lampu depan rumah dibiarkan menyala lebih terang dari biasanya. Bisik-bisik warga menyebar cepat, membicarakan kabar bahwa Jaka dan beberapa pemuda akan menghadapi Darman dan Bowo malam ini. Rasa takut masih ada, tapi kali ini diselimuti harapan. Orang-orang mulai percaya bahwa teror bisa dilawan jika ada yang berani berdiri di garis depan. Di sebuah lahan kosong tak jauh dari lapangan, Darman dan Bowo datang bersama 6 orang preman bayaran. Mereka bersenjata pentungan, rantai,
bahkan pisau kecil tersembunyi di balik jaket. Wajah mereka bengis, yakin bahwa malam ini akan jadi akhir dari seorang bocah sok jagoan bernama Jaka. Darman menyeringai lebar, "Gue udah bosen main-main, sekarang kita ratakan." Tapi yang mereka tidak duga, Jaka tidak datang sendirian. Ia muncul bersama 10 pemuda kampung, termasuk 2 murid Pak Seno yang berdiri tegap seperti prajurit tua. Mereka tak membawa senjata, hanya keyakinan dan latihan yang diasah dengan keras dalam 2 minggu terakhir. Di belakang mereka, puluhan warga mulai berdatangan diam-diam, menyaksikan dari kejauhan. "Ini bukan tentang gue, Darman. Ini tentang kampung ini, dan malam ini, kami bilang cukup," seru Jaka lantang. Bowo melangkah maju, tubuh besarnya seperti raksasa. "Berani amat lo ngajak orang-orang sipil buat perang." Jaka menatapnya tajam. "Kalau hukum gak datang buat lindungi kami, maka kami yang berdiri sendiri." Pertarungan pun pecah. Bowo menyerang Jaka secara frontal, tapi Jaka sudah siap. Ia menghindar dengan gesit, menangkis serangan dan melawan dengan teknik manya yang presisi. Di sisi lain, para pemuda bertarung dengan para preman bayaran. Mereka memang tidak sekuat lawan, tapi tekad mereka membara. Dan di antara semua itu, Pak Seno muncul dari kegelapan, langsung melumpuhkan satu preman dengan satu gerakan silat yang cepat dan bersih. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai bersorak, beberapa bahkan ikut membantu memukul mundur para preman. Kekompakan itu jadi kekuatan besar. Bowo yang mulai kehabisan napas mencoba menusuk Jaka dengan pisau, tapi Jaka menangkap tangannya, menjatuhkannya ke tanah, dan menguncinya hingga tak bisa bergerak. Darman, yang melihat semua anak buahnya tumbang, lari ketakutan, tapi dihadang oleh 3 warga yang dulu sering jadi korbannya. "Lo udah selesai, Darman," kata salah satu warga sambil menatapnya dingin. Darman hanya bisa terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Bukan karena kekerasan, tapi karena ia sadar bahwa kekuasaannya sudah habis, dikalahkan oleh keberanian dan persatuan. Di akhir malam, kampung itu kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang damai. Jaka berdiri di tengah lapangan, tubuhnya penuh luka, tapi wajahnya tenang. Ia tahu, pertarungan belum sepenuhnya usai. Tapi satu hal sudah jelas, malam itu, ketakutan bukan lagi penguasa di kampung itu, harapanlah yang kini memimpin. Pagi setelah malam panjang itu, kampung terasa berbeda. Udara terasa lebih segar, burung-burung kembali bersuara, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, warga berjalan tanpa cemas menoleh ke belakang. Tapi di balik semua ketenangan itu, Jaka terbaring di ruang depan rumah Bu Ranti. Luka-lukanya cukup parah, pelipisnya robek dan tulang rusuknya memar. Namun senyum tipis tak lepas dari wajahnya. Bu Ranti duduk di sampingnya, menatap pemuda itu dengan haru. "Kamu kayak anakku sendiri, Nak. Kenapa kamu begitu berani hadapi mereka sendirian?" Jaka membuka matanya perlahan, suaranya serak tapi mantap. "Karena saya tahu, kalau saya diam, mereka akan terus berkuasa. Dan saya gak mau anak-anak kecil di sini tumbuh dalam ketakutan seperti itu." Di luar rumah, warga mulai membersihkan puing-puing semalam. Beberapa pemuda yang dulu hanya jadi penonton kini ikut bekerja sama, membetulkan pagar, mengecat tembok yang penuh coretan, dan membantu satu sama lain. Mereka tahu kemenangan semalam bukan akhir, tapi awal dari perjuangan baru, menjaga kampung tetap aman tanpa bergantung pada kekerasan. Namun kabar tentang perkelahian besar itu ternyata menyebar cepat ke luar kampung. Polisi datang keesokan harinya, menyelidiki kasus perusakan dan pertarungan yang melibatkan Darman dan anak buahnya. Tapi yang mengejutkan, hampir seluruh warga memberikan kesaksian yang sama, bahwa Jaka hanya membela diri dan bahwa Darman telah lama meneror mereka. Kesaksian itu membuat pihak berwajib tak bisa mengabaikan bukti. Darman dan Bowo akhirnya resmi ditahan, bersama 4 preman lainnya. Mereka tak berkutik di depan hukum, terlebih setelah beberapa warga berani mengungkapkan tindakan pemerasan, penganiayaan, dan pembakaran warung. Kampung itu untuk pertama kalinya melihat hukum berpihak pada rakyat kecil, dan itu semua karena keberanian satu pemuda. Tapi kemenangan itu tak membuat Jaka jumawa. Ia menolak ketika warga ingin mengangkatnya sebagai ketua pemuda. "Saya bukan pahlawan, saya cuma orang biasa yang kebetulan capek melihat ketidakadilan," ucapnya lirih. Ia lebih memilih tetap melatih anak-anak di lapangan, mengajarkan bela diri, dan membangun mental mereka agar tak pernah tunduk pada penindasan.
Pak Seno mendekatinya suatu sore. Kamu ingat apa yang saya bilang? Bahwa kekuatan bukan segalanya. Tapi malam itu, kamu tunjukkan bahwa kekuatan yang dibimbing oleh hati bisa mengubah dunia kecil kita ini. Jaka menatap langit yang mulai berwarna jingga. Saya hanya ingin hidup tenang, Pak. Tapi kalau ketenangan harus diperjuangkan, saya siap bertarung lagi. Dan di ujung senja itu, kampung yang dulu terkurung dalam bayang ketakutan kini mulai menulis cerita baru. Cerita tentang keberanian, tentang kekuatan yang tidak menindas, dan tentang seorang pegulat muda yang datang sebagai orang asing, namun pergi sebagai bagian dari hati mereka. Kampung yang dulu terjebak dalam teror kini mulai terlihat hidup. Warga mulai mengembalikan rutinitas mereka, kembali bekerja dengan tenang, dan anak-anak yang sebelumnya takut keluar rumah kini bermain bebas di jalanan. Namun, kedamaian yang terwujud itu membawa jejak yang lebih besar, sebuah sorotan yang datang dari luar kampung yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah video tentang pertarungan antara Jaka dan para preman itu tersebar luas di media sosial. Tanpa disangka, ribuan orang mulai membicarakan kisahnya, mencapnya sebagai pahlawan yang melawan ketidakadilan. Para jurnalis datang dari berbagai daerah, menanyakan tentang latar belakangnya, tentang kampungnya, dan tentang alasan ia berani melawan preman. Jaka yang dulunya hanya seorang pemuda biasa kini menjadi sorotan media. Namun sorotan itu membawa masalah baru. Beberapa orang yang pernah bekerja sama dengan Darman mulai mencium peluang. Mereka menghubungi Jaka dengan cara yang lebih halus, mengajaknya untuk bekerja sama dalam proyek-proyek besar, seperti bisnis ilegal dan perjudian yang selama ini menguntungkan Darman dan gengnya. Semua itu dilakukan dengan cara yang halus, menawarkan uang, dan bahkan beberapa di antaranya menawarkan perlindungan dengan alasan keamanan. Jaka merasa cemas. Selama ini, ia berjuang untuk kebebasan, namun tiba-tiba ia berada di tengah tawaran yang menggiurkan, yang tak bisa dipungkiri datang dari dunia kelam yang ingin ia tinggalkan. Ia berdebat dengan dirinya sendiri, bertanya apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa dunia seperti itu memang ada dan tak selalu mudah dipisahkan. Kalau saya terima tawaran mereka, apa artinya perjuangan saya selama ini? Pikirnya. Pak Seno, yang sejak awal mengamati perubahan dalam diri Jaka, akhirnya mengundangnya untuk berbicara. Nak, kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tapi sekarang kamu diuji dengan cara lain. Ujian ini lebih berat dari apapun yang kamu hadapi sebelumnya. Jaka menatap Pak Seno dengan mata lelah. Saya gak tahu, Pak. Apa saya harus menutup mata terhadap semua itu? Apa saya harus berhenti melawan mereka dan memilih uang dan perlindungan? Pak Seno tersenyum tipis. Kekayaan dan kekuasaan bisa datang dalam sekejap, tapi kehormatan dan harga diri itu yang akan menjaga kamu untuk tetap hidup dengan kepala tegak. Dunia itu mungkin bisa memberi kamu segalanya, nak. Tapi yang paling berharga adalah yang tidak bisa dibeli, kedamaian dalam hati dan perlindungan bagi orang-orang yang kamu cintai. Malam itu, Jaka kembali merenung di lapangan yang dulu menjadi tempat latihannya. Warga yang dulu terpuruk kini perlahan mendekatinya, tak lagi dengan ketakutan, tapi dengan rasa hormat. Mereka mulai sadar bahwa perjuangan Jaka bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk mereka semua. Jaka mengerti sekarang, bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya tentang melawan preman, tapi tentang membangun masa depan yang lebih baik. Namun, bayang-bayang tawaran yang datang terus menghantuinya. Di saat-saat kesunyian itu, ia tahu, keputusan besar akan segera datang, dan ia harus memilih antara kenyamanan dan kemuliaan, antara dunia yang penuh intrik dan dunia yang lebih sederhana namun lebih bermakna. Jaka berdiri, memandang ke arah rumah-rumah kampungnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, dan itu akan menentukan segalanya. Pagi itu, Jaka berdiri di depan pintu rumah Bu Ranti, melihat matahari terbit di ujung kampung yang damai. Namun, di balik ketenangan itu, ada beban yang semakin berat menekan dadanya. Tawaran yang datang kepadanya semakin menggoda, semakin sulit untuk ditolak. Warga yang dulu hanya bergantung pada harapan kini mulai menatapnya sebagai pemimpin yang bisa membawa perubahan, tetapi di balik tatapan itu ada sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mereka, sebuah pilihan yang akan mengubah segalanya. Hari itu, seorang lelaki parubaya, dengan jas hitam dan wajah dingin, mendekatinya. Jaka, kita harus bicara, kata pria itu sambil menunjuk sebuah mobil hitam yang terparkir tak jauh dari situ. Kami ingin kamu bergabung dengan kami. Ada banyak hal yang bisa kamu dapatkan. Tidak hanya uang,
tapi kekuasaan yang bisa kamu bawa ke kampung ini. Jaka mengamati lelaki itu, matanya tajam, tidak ada rasa takut, hanya rasa curiga yang semakin dalam. Lelaki itu tersenyum dingin, menyadari bahwa Jaka belum sepenuhnya tergoda. Kami tahu kamu bukan tipe orang yang mudah dibeli, Jaka. Tapi dunia ini keras, dan kadang, untuk bertahan, kamu harus bermain dengan kekuatan yang lebih besar. Jaka menatapnya dengan tajam, namun dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tawaran itu. Kekuatan, apakah itu berarti menjerumuskan orang-orang yang sudah terluka, atau justru membantu mereka bangkit? Balas Jaka tegas. Lelaki itu terkekeh. Dunia ini bukan tentang membantu, Jaka. Ini tentang siapa yang punya lebih banyak kekuasaan. Kamu mau berperang melawan kami dan hidup dalam kesulitan, atau kamu mau duduk di meja yang sama dengan kami dan mengubah masa depan kampung ini? Jaka merasa hati dan pikirannya berbenturan. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa membiarkan kekuasaan semacam itu masuk ke dalam kampungnya. Saat itu, Pak Seno tiba-tiba muncul di sisi Jaka. Jaka, ingat kata-kata saya dulu. Hukum yang tak tertulis itu lebih kuat daripada hukum yang tertulis di buku manapun. Keteguhanmu, keberanianmu, dan ketulusanmu adalah senjata terkuat yang bisa kamu miliki. Jaka menatap Pak Seno, merasa ada kehangatan yang kembali mengalir dalam dirinya. Tapi Pak, mereka menawarkan semuanya. Saya bahkan bisa mengubah nasib kampung ini, membawa uang, pekerjaan. Apa yang salah dengan itu? Pak Seno menepuk pundaknya, menatapnya dengan penuh keyakinan. Terkadang, untuk mengubah nasib orang lain, kita harus terlebih dahulu mengubah diri kita sendiri. Jangan biarkan dunia ini merubah siapa dirimu. Jangan jadi bagian dari mereka yang hidup dalam kebohongan. Jadilah orang yang menginspirasi, bukan orang yang ditakuti. Jaka terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa berat di dadanya. Tawaran itu, uang, kekuasaan, semuanya seakan menari di depannya. Namun ia tahu dalam hatinya, jika ia menerima tawaran itu, ia tidak hanya mengkhianati dirinya sendiri, tapi juga orang-orang yang telah mempercayainya. Sekali lagi, ia menatap kampung itu. Di sanalah rumahnya, di sanalah jiwanya. Dan malam itu, Jaka membuat keputusan besar. Dengan suara yang penuh keteguhan, Jaka menatap lelaki itu dan berkata, "Kamu bisa bawa tawaranmu, dan pergi jauh-jauh. Aku lebih memilih untuk berjuang bersama mereka yang aku cintai, daripada hidup dalam dunia gelap yang kamu tawarkan. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang kita semua." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan meninggalkan pria itu dan menuju ke lapangan, tempat para pemuda dan warga berkumpul. Malam itu, ia kembali ke tempatnya, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai bagian dari mereka yang berani untuk bertahan. Keputusan Jaka untuk menolak tawaran kekuasaan itu datang dengan konsekuensi yang berat. Kampung yang sebelumnya tampak tenang kini kembali bergejolak. Beberapa hari setelah penolakan itu, suasana mulai terasa semakin tegang. Para preman yang dahulu bekerja untuk Darman tidak tinggal diam. Mereka mulai muncul kembali, berusaha mengintimidasi warga dan membangun kembali pengaruh mereka di belakang layar. Namun, kali ini mereka lebih berhati-hati. Tahu betul bahwa Jaka bukan lagi anak muda biasa yang bisa mereka atur. Pada suatu malam, saat Jaka sedang duduk bersama Pak Seno di warung kopi milik Bu Ranti, dua sosok berbadan kekar mendekat. Mereka mengenakan jaket kulit hitam, wajahnya tersembunyi sebagian di balik topi yang mereka kenakan. Salah satu dari mereka, yang lebih besar, berbicara dengan suara berat, "Jaka, kamu pikir hidupmu akan tenang setelah menolak tawaran itu? Dunia ini bukan tempat bagi orang seperti kamu, anak muda. Pilihanmu cuma dua, tunduk pada kami, atau hancurkan semuanya." Jaka menatap mereka dengan tenang, walaupun hatinya sedikit berdebar. "Kalian gak mengerti, ini bukan tentang aku, ini tentang kampung ini, tentang orang-orang yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Kalian boleh ancam saya, tapi saya gak akan lari," jawab Jaka dengan keyakinan yang mencengkeram. Pak Seno yang duduk di sebelahnya hanya mengamati dengan cermat. Ia tahu, ini bukan hanya soal kekuatan fisik. Jaka sedang menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Mereka yang datang itu adalah tangan kanan dari orang-orang yang pernah ditahan polisi, dunia lama yang tak ingin menyerah begitu saja. Salah satu dari mereka tersenyum sinis, dan dengan cepat, tangan besarnya mencengkeram kerah baju Jaka. "Jadi, kamu memilih untuk melawan.
Baiklah, tapi ingat, tidak ada yang bisa bertahan melawan kami. Kamu akan menyesal, Jaka. Tanpa peringatan, ia mengangkat Jaka dari kursinya, membuat warga yang ada di sekitar mereka terdiam dalam ketakutan. Namun, Jaka tak gentar. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia melepaskan diri dari cengkraman itu dengan satu gerakan cepat yang membuat pria itu terpelanting ke belakang. Kalian bisa mencoba, tapi ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang siapa yang lebih berani dan lebih bijak, tegas Jaka, tubuhnya siap untuk bertempur. Warga mulai melirik dengan perasaan campur aduk, takut, namun juga bersemangat melihat keberanian yang ditunjukkan Jaka. Situasi semakin memanas ketika salah satu preman mengeluarkan pisau kecil, mengancam Jaka dengan ujungnya yang bersinar di bawah cahaya lampu jalan. Pak Seno dengan sigap berdiri dan menghalangi, menatap preman itu dengan tajam. Jika kalian ingin bertarung, maka harus melewati saya dulu, ucapnya, suaranya penuh keyakinan. Jaka menatap Pak Seno, merasa terhormat namun khawatir. Pak, ini bukan waktunya untuk bertarung. Biarkan saya yang menangani mereka. Namun, sebelum perkelahian benar-benar pecah, suara sirene polisi terdengar di kejauhan. Beberapa mobil polisi datang menuju lokasi, membuat para preman itu mundur sejenak. Polisi sudah mendapat laporan tentang pergerakan mereka, dan tak lama kemudian, mereka mengamankan para preman itu. Warga pun berani keluar, memberikan kesaksian tentang ancaman yang mereka terima, serta peran Jaka yang tak hanya berani, tapi juga berusaha menjaga ketertiban. Jaka menghela napas panjang, merasa lega meskipun ketegangan masih terasa. Momen itu mengajarkan banyak hal, bahwa ketakutan tak akan pernah hilang dengan hanya bersembunyi, bahwa keberanian bisa datang dari tempat yang tak terduga, dan bahwa kadang, meski kita berusaha untuk berdiri tegak, dunia ini akan selalu menguji kita. Dalam hati, Jaka tahu, perjuangannya belum selesai. Malam itu, ia berjanji untuk terus bertarung, tidak hanya untuk kampungnya, tapi untuk dunia yang lebih baik, meskipun tantangan yang akan datang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setelah kejadian malam itu, kampung yang sempat tenang kembali terjaga dalam ketegangan. Polisi memang berhasil mengamankan para preman, namun mereka tahu ini hanya sementara. Para preman yang tertangkap adalah kaki tangan dari kekuatan yang jauh lebih besar, sindikat yang beroperasi dengan cerdik di balik bayang-bayang. Warga kini mulai merasa takut, tidak hanya dengan ancaman fisik, tetapi juga dengan kekuatan yang lebih besar yang menggerakkan roda kejahatan ini. Jaka, yang sebelumnya bertekad untuk membebaskan kampungnya, kini merasa beban yang lebih berat. Setiap langkahnya seakan diawasi. Para preman yang berhasil lari setelah penangkapan itu mengintai dari kejauhan, mencari celah untuk balas dendam. Mereka akan datang, Jaka. Dan kali ini, mereka akan membawa lebih banyak kekuatan, kata Pak Seno, yang kini tak lagi menyembunyikan kekhawatirannya. Pada suatu sore yang panas, saat Jaka sedang berlatih di lapangan, sebuah mobil mewah meluncur ke depan rumah Pak Seno. Dari dalam mobil, seorang pria mengenakan jas hitam keluar, wajahnya dingin dan penuh perhitungan. Jaka, sudah saatnya kamu tahu siapa yang benar-benar memegang kendali di sini, katanya dengan nada rendah yang penuh ancaman. Jaka yang sedang berlatih dengan serius menghentikan gerakannya dan menatap pria itu. Kamu siapa? Tanya Jaka, suaranya penuh kewaspadaan. Pria itu tersenyum sinis, dan perlahan melangkah mendekat. Saya orang yang mengendalikan kota ini, Jaka. Kamu mungkin berpikir menentang kami adalah pilihan yang mulia, tapi dunia ini tidak bekerja seperti itu. Kekuatan ada pada kami, dan jika kamu tidak bergabung, kamu akan dihancurkan. Kata-kata itu seperti pukulan keras yang membuat Jaka merasa terpojok. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Warga kampung mulai berkumpul di sekitar lapangan, mendengarkan percakapan itu dengan cemas. Jaka menatap mereka satu persatu, merasa berat. Namun, dia tahu, jika dia menyerah sekarang, semua yang telah dia perjuangkan akan sia-sia. Kalian bisa mencoba menakut-nakuti saya, tapi saya tidak akan pernah bergabung dengan kalian. Saya tidak akan menyerah pada kejahatan hanya demi sedikit kekuasaan atau uang. Saya akan berjuang, bukan hanya untuk saya, tapi untuk kampung ini, jawab Jaka dengan tegas. Pria itu mengernyitkan dahi, seolah tak percaya. Kamu memang keras kepala, Jaka. Tapi ingat, dunia ini tidak seindah yang kamu bayangkan. Jika kamu memilih jalan ini, kamu akan menanggung akibatnya. Kami akan menghancurkan semua yang kamu cintai.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria itu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Jaka dan warga kampung dengan perasaan cemas yang semakin membebani. Malam itu, Jaka kembali ke rumah Pak Seno. Ia merenung di luar rumah, memandang ke arah langit yang gelap. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah saya bisa terus bertahan?" tanya Jaka dengan suara lirih. Pak Seno yang berdiri di sampingnya menjawab dengan suara penuh kebijaksanaan, "Jaka, perjuangan ini lebih dari sekadar bertahan. Ini tentang memberi contoh kepada orang-orang bahwa kebaikan dan keberanian tetap ada, meski dunia sekelilingnya penuh dengan kegelapan. Jangan takut untuk berdiri, karena jika kamu berhenti, mereka akan menang." Jaka mengangguk perlahan, merasa keputusannya semakin bulat. Ia tahu, apa yang akan datang adalah pertempuran besar yang tak terhindarkan. Namun, di dalam dirinya, ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Sekali lagi, ia melihat kampungnya, tempat yang ia cintai, tempat yang akan ia lindungi sampai tetes darah terakhir. Dunia luar boleh mencoba menghancurkan, tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Pagi itu, kampung yang semula damai kini menjadi cemas. Angin pagi yang seharusnya menyejukkan malah terasa kering dan penuh dengan tekanan. Setiap langkah Jaka terasa lebih berat. Setiap keputusan seolah membawa dampak besar yang bisa mengubah segalanya. Ia duduk di warung Bu Ranti, memandang warga yang mulai berdatangan. Wajah mereka cemas, penuh pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mereka tahu, mereka berada di ambang sebuah konflik besar yang tak terhindarkan. Pada tengah pagi yang muram itu, sebuah truk besar melintas di jalan utama kampung. Di atas truk, berbaris para preman bertopeng dengan pakaian hitam. Tangan mereka memegang senjata tajam yang mengkilat di bawah sinar matahari. Mereka tidak datang dengan sembunyi-sembunyi, mereka datang dengan penuh kebanggaan, seolah ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kekuasaan di sini. Beberapa warga yang melihatnya langsung mundur, bersembunyi di dalam rumah mereka. Jaka merasakan ketegangan itu semakin mencekam. Pak Seno yang duduk di sebelahnya menatap ke arah truk dengan sorot mata yang tajam. "Ini saatnya, Jaka. Jika kita tidak melawan sekarang, mereka akan mengambil semuanya. Bukan hanya kampung ini, tapi juga hati dan jiwa kita," ujar Pak Seno, suaranya berat namun penuh keyakinan. Jaka mengangguk, matanya terfokus pada truk yang semakin dekat. Ia tahu, ini bukan hanya ujian untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang selama ini telah percaya padanya. Dengan cepat, Jaka berdiri dan mengumpulkan beberapa pemuda kampung. "Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai kampung ini. Semua yang kita lakukan selama ini akan sia-sia jika kita membiarkan mereka menang," kata Jaka dengan suara lantang. Pemuda-pemuda itu menatapnya dengan tatapan penuh harap. Mereka tidak hanya melihat Jaka sebagai pemimpin, tetapi sebagai sosok yang membawa harapan. Sekelompok preman turun dari truk dan mulai menyebar ke berbagai titik di kampung. Mereka menantang siapa saja yang berani melawan. Namun, yang mereka tidak tahu adalah, Jaka dan warga kampung sudah mempersiapkan diri. Dengan latihan yang selama ini dilakukan, mereka siap menghadapi siapa saja yang datang. Saat preman-preman itu mulai melangkah maju, tiba-tiba terdengar suara Jaka yang menggema, "Ayo, bertarunglah jika kalian merasa mampu." Perkelahian dimulai dengan cepat, namun tidak seperti yang diharapkan para preman. Warga kampung yang sebelumnya takut kini berubah menjadi sosok yang berani. Jaka memimpin mereka dengan tekad yang menggebu-gebu. Dengan tangan kosong, ia menghadapi para preman yang membawa senjata tajam, bergerak seperti seorang petarung terlatih. Setiap serangan yang dilancarkan Jaka begitu cepat, menghentikan langkah para preman yang berani mendekat. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika sebuah suara keras terdengar dari ujung kampung. Truk yang tadi datang membawa lebih banyak pasukan, ini bukan hanya serangan dari preman biasa, melainkan pasukan yang terorganisir. Di tengah-tengah pasukan itu, seorang lelaki tinggi besar dengan wajah penuh bekas luka muncul. "Kamu benar-benar ingin melawan kami, Jaka," serunya dengan suara menggelegar. "Kamu harus tahu, ini bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang siapa yang bisa bertahan di dunia yang keras ini." Jaka menatap lelaki itu dengan penuh keyakinan. "Aku sudah siap menghadapi kalian. Jika bertahan di dunia ini berarti melawan kejahatan yang kalian bawa, maka aku akan berjuang sampai akhir. Dan kalian akan tahu bahwa kampung ini bukan milik kalian." Dengan kata-kata itu, Jaka melangkah maju, memimpin perlawanan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Meskipun lawan mereka jauh lebih banyak dan lebih kuat,
Jaka tahu, kali ini adalah pertarungan untuk segalanya, untuk kampungnya, untuk masa depan mereka. Perang yang terjadi di kampung itu lebih brutal dari yang pernah Jaka bayangkan. Meskipun mereka berhasil menahan serangan pertama para preman, Jaka tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Pasukan yang datang itu bukan hanya preman biasa, tetapi mereka adalah para petarung terlatih yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama Hendra, pria yang sebelumnya telah mengancam Jaka. Wajah Hendra, penuh dengan bekas luka, menunjukkan pengalaman bertarung yang tidak bisa dianggap enteng. Dia bukan sekadar preman jalanan, dia adalah seseorang yang tahu bagaimana menggunakan kekuatan dengan cara yang paling mematikan. Warga kampung yang sebelumnya penuh semangat kini mulai merasa cemas. Meskipun Jaka dan beberapa pemuda kampung berhasil mengimbangi, jumlah mereka tidaklah cukup untuk menghadapi serbuan yang terus berdatangan. Setiap kali Jaka menumbangkan satu lawan, 5 orang lagi muncul untuk menggantikan. Dia bisa merasakan kelelahan mulai merayapi tubuhnya, tapi tekadnya untuk melindungi kampung dan orang-orang yang dia cintai membuatnya terus bergerak, tidak menyerah. Hendra berdiri di belakang barisan preman-premannya, matanya tajam, penuh perhitungan. Dengan suara keras, dia memberi perintah. Selesaikan ini, mereka semua harus jatuh, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Perintah itu seperti isyarat bagi pasukannya untuk melancarkan serangan yang lebih terkoordinasi. Mereka mulai membentuk barisan yang lebih rapat, mengelilingi Jaka dan para pemuda kampung. Jaka melihat ini dan tahu, mereka sudah berada di ambang kekalahan. Namun, ada satu hal yang Jaka pelajari selama ini, meski tubuhnya mulai lelah, semangatnya tidak akan pernah runtuh. Dia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, dan mengingat kata-kata Pak Seno, keberanian bukan tentang menghindar dari rasa takut, Jaka. Keberanian adalah tentang melangkah maju meski kamu tahu bahwa kegagalan mungkin terjadi. Dengan tekad yang lebih kuat, Jaka kembali berdiri tegap, memimpin para pemuda yang tersisa untuk melawan. Dalam hitungan detik, serangan berikutnya datang. Salah satu preman yang lebih besar mencoba menghantam Jaka dengan golok tajam. Namun, Jaka menghindar dengan kecepatan luar biasa, lalu menendang pria itu hingga jatuh ke tanah. Ini belum berakhir, teriak Jaka. Namun, Hendra, yang mengamati dari jauh, hanya tersenyum sinis. Kamu memang tangguh, Jaka. Tapi kekuatan saja tidak cukup untuk menghadapi kami. Hendra melangkah maju, membawa senjata tajam yang berkilauan di tangannya. Jaka tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Hendra adalah lawan yang jauh lebih kuat, jauh lebih terlatih. Dengan satu gerakan cepat, Hendra menyerang. Jaka hampir tidak sempat menghindar, namun ia berhasil menangkis serangan itu dengan sebuah tendangan yang tepat. Kekuatan tendangannya membuat Hendra terhuyung mundur, namun dia tidak jatuh. Jaka merasakan adrenalin memuncak. Di antara pertempuran ini, dia tahu bahwa dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan kampungnya yang sudah terlalu lama terkungkung dalam ketakutan. Namun, tepat saat Hendra bersiap untuk melancarkan serangan terakhir, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari kejauhan, suara sirene polisi. Jaka mengalihkan pandangannya sejenak, dan itu memberi kesempatan pada Hendra untuk menyerang. Serangan Hendra kali ini sangat cepat, hampir membuat Jaka terjatuh. Tetapi, sebelum Hendra bisa mengayunkan senjatanya lebih jauh, pasukan polisi yang datang akhirnya berhasil melumpuhkan beberapa preman yang lebih muda. Hendra, yang merasa terpojok, mengeluarkan senyum penuh kebencian. Ini belum selesai, Jaka. Kami akan kembali. Dengan cepat, dia memberi isyarat kepada pasukannya untuk mundur. Pasukan preman yang tersisa pun akhirnya menarik diri, meskipun mereka meninggalkan kekacauan yang sangat besar di kampung itu. Jaka, dengan napas terengah-engah, menatap Hendra yang menghilang di balik kerumunan. Perang ini baru saja dimulai, bisiknya dalam hati, merasa lebih yakin daripada sebelumnya bahwa perjuangannya untuk kampung ini belum berakhir. Keberhasilan polisi dalam menggagalkan sebagian besar serangan preman memberikan sedikit kelegaan, namun bagi Jaka, itu hanya sekadar jeda. Kampung yang semula penuh dengan semangat kini kembali terdiam, seolah merasakan ketakutan yang belum sepenuhnya pergi. Meski pasukan preman telah mundur, kata-kata Hendra yang terakhir menggema di kepala Jaka, kami akan kembali. Serangan mereka bukanlah akhir dari segalanya, itu adalah awal dari kekacauan yang lebih besar. Jaka duduk di depan rumah Pak Seno, menatap kampung yang masih penuh dengan kerusakan akibat bentrokan. Warga mulai membersihkan reruntuhan,
namun tidak ada yang bisa menutupi kenyataan bahwa mereka kini hidup di bawah bayang-bayang ancaman yang terus datang. Kita tak bisa terus begini, Pak. Mereka akan kembali, dan kita harus siap, ujar Jaka dengan suara tegas, namun penuh beban. Pak Seno yang duduk di sampingnya hanya mengangguk, wajahnya penuh kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Beberapa pemuda kampung berkumpul di sekitar mereka, siap untuk mendengar keputusan selanjutnya. Jaka, kami siap mengikuti kemanapun kamu memimpin, kata Arif, salah satu pemuda yang selama ini berlatih bersama Jaka. Kami tidak akan mundur. Jika ini yang harus kami hadapi, maka kami akan berjuang sampai akhir. Jaka menatap mereka dengan mata penuh rasa tanggung jawab. Kita harus mencari cara untuk melawan mereka dengan lebih cerdas. Kita tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik. Pak Seno kemudian berkata, Jaka, kamu harus tahu, musuh yang kita hadapi bukan hanya preman-preman itu. Ada sesuatu yang lebih besar di balik mereka. Hendra dan pasukannya hanya bagian kecil dari jaringan yang mengendalikan kota ini. Jika kita ingin mengalahkan mereka, kita harus menghancurkan akar masalahnya. Kata-kata itu membuat Jaka terdiam. Ia menyadari bahwa perjuangan mereka tidak hanya melawan preman di jalanan, tetapi juga melawan sebuah kekuatan yang lebih dalam dan tersembunyi. Keputusan Jaka mulai bulat. Kita butuh lebih dari sekadar kekuatan fisik. Kita harus mencari tahu siapa yang sebenarnya menarik tali di belakang layar ini. Hendra adalah bagian dari permainan yang lebih besar, tegasnya. Ia tahu, untuk mencapai tujuannya, ia harus menggali lebih dalam ke dalam dunia yang selama ini tersembunyi, dunia para penguasa bayangan yang mengendalikan segalanya dengan kekuasaan dan uang. Dengan tekad itu, Jaka dan beberapa pemuda terbaik kampung memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Mereka menyusuri bagian-bagian kota yang selama ini tersembunyi dari pandangan warga kampung. Di sana, mereka menemui orang-orang yang pernah menjadi bagian dari dunia hitam ini, yang tahu betul bagaimana Hendra dan kelompoknya bekerja. Dari satu informasi ke informasi lainnya, mereka akhirnya mengetahui bahwa Hendra hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar, dan seseorang yang lebih kuat, yang dikenal sebagai Singa Hitam, berada di balik semua ini. Namun, mencari Singa Hitam bukanlah perkara mudah. Dia bukan orang yang mudah ditemukan, bahkan oleh mereka yang berani memasuki dunia gelap ini. Kita harus berhati-hati. Dunia ini tidak memberi ampun bagi siapapun yang mencoba keluar dari jalurnya, kata Arif, yang kini lebih memahami betapa berbahayanya musuh mereka. Jaka mengangguk, menyadari bahwa langkah mereka kali ini akan jauh lebih sulit dan penuh risiko. Tapi jika itu yang dibutuhkan untuk mengakhiri kekuasaan gelap ini, maka ia tidak akan mundur. Malam itu, saat Jaka kembali ke rumah Pak Seno, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perasaan cemas dan ragu kini tergantikan oleh tekad yang lebih kuat. Ia tidak hanya berjuang untuk kampungnya lagi, tetapi untuk membawa terang ke dalam kegelapan yang selama ini menguasai kota ini. Namun, ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Dan ancaman yang mereka hadapi akan lebih berbahaya dari apapun yang pernah mereka alami. Pagi itu, Jaka dan beberapa pemuda kampung memulai perjalanan mereka menuju sisi kota yang lebih gelap, tempat di mana semua rahasia terpendam. Mereka tahu, untuk melawan musuh yang lebih besar, mereka harus masuk lebih dalam ke dalam dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangan. Jaka memimpin dengan tekad bulat, meskipun rasa takut dan ragu terus menghantui mereka. Jalan yang mereka pilih kini tidak bisa diubah, dan satu langkah yang salah bisa mengakhiri segalanya. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah kawasan kumuh yang terletak jauh di pinggiran kota. Di sana, bangunan-bangunan tinggi yang gelap dan rusak berdiri seperti monumen keserakahan yang telah menguasai setiap sudut tempat ini. Meskipun udara di sekitar mereka terasa semakin berat, Jaka tetap berjalan dengan kepala tegak. Kita tidak bisa mundur sekarang, bisiknya, suaranya penuh dengan kepercayaan yang semakin kuat. Para pemuda yang mengikuti di belakangnya mengangguk, meskipun mereka merasakan ketegangan yang sama. Mereka akhirnya tiba di sebuah kafe tua yang terletak di ujung jalan yang sepi. Di dalamnya, beberapa orang terlihat sedang berbicara dengan suara rendah. Dari sinilah, menurut informasi yang mereka dapatkan, mereka bisa mendapatkan petunjuk mengenai siapa sebenarnya Singa Hitam. Jaka memandang Arif, yang sudah mengamati sekitar dengan cermat. Ingat, kita tidak bisa langsung terlibat dalam perkelahian di sini. Cari informasi sebanyak mungkin, dan kita pergi, Jaka memberi perintah dengan nada serius. Setelah beberapa saat,
Mereka berhasil menemukan seorang pria yang tampaknya tahu banyak tentang jaringan gelap ini. Pria itu, yang dikenal dengan nama Darto, duduk sendiri di pojok ruangan, menyembunyikan wajahnya di balik bayang-bayang. "Kalian mencari singa hitam?" Darto bertanya, suaranya serak dan penuh kehati-hatian. "Apa yang kalian cari, anak muda? Dunia ini lebih berbahaya daripada yang kalian bayangkan." Jaka menatap Darto tajam, merasa bahwa ini adalah kesempatan langka. "Kami tidak takut, Darto. Kami hanya ingin tahu siapa yang mengendalikan segalanya," jawabnya tegas. Darto terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kalian berani, aku akui. Tapi kalian tidak tahu betapa dalamnya jurang yang akan kalian masuki jika terus mencari singa hitam," katanya,